Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam renungan pagi ke 1497 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini H-3 KKR ucapan syukur renungan pagi hari ke 1500 hari. Audio renungan ini mengudara dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau hadir dalam ibadah KKR ucapan syukur pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Bapak Ibu Saudara yang mau hadir, pastikan saudara sudah mendaftarkan diri saudara untuk hadir di acara KKR pada tanggal 30 Juli nanti. Dengan cara menjapri saya di nomor WA di 081337491360. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam surat Rasul Petrus yang kedua, pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat-ayat ini adalah ayat penutup dalam pesan Rasul Petrus kepada seluruh jemaat yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Amin. Haleluya. Saya percaya ayat-ayat ini menjadi kesimpulan pesan dari Rasul Petrus kepada gereja Tuhan. Menjadi pertanyaan sekarang, apa pesan Rasul Petrus bagi kita gereja Tuhan di akhir zaman ini? Yang pertama, perhatikan ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Yang pertama pesan Rasul Petrus kepada gereja Tuhan, waspadalah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan kita semua untuk selalu waspada. Waspada terhadap apa? Terhadap ajaran sesat yang berkembang pesat belakangan ini, yang berkamuflase dengan kekristenan, padahal mereka bukan orang Kristen. Pengajaran mereka tidak alkitabiah. Pada zaman Rasul Petrus saja, Rasul Petrus sudah melihat banyak pengajaran-pengajaran sesat yang berkembang. Itu sudah dilihat Rasul Petrus di zamannya, apalagi sekarang ini. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sesat yang membungkus covernya dengan baik, indah, menawan hati. Tujuannya untuk memikat hati orang Kristen supaya mereka tertarik. Dan akhirnya apa saudara? Ada racun yang mematikan di dalam pengajaran mereka. Makanya Rasul Petrus mau mengingatkan kita orang percaya untuk waspada terhadap ajaran-ajaran sesat yang tidak alkitabiah. Waspada juga dengan guru-guru palsu yang mengajarkan di luar Tuhan Yesus ada keselamatan. Hati-hati saudara. Di dalam Yesus
ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus, sorry aja. Firman Tuhan berkata, saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Coba saudara perhatikan di sana. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau ada guru-guru, ada orang yang predikatnya mungkin pendeta dan sebagainya, tokoh-tokoh agama yang mengajarkan di luar Tuhan Yesus ada keselamatan, itu guru-guru palsu. Waspada kepada mereka. Waspada yang berikut, saudara, waspada supaya saudara jangan terseret ke dalam kesesatan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus mau mengingatkan kepada saudara dan saya, supaya kita waspada, supaya kita tidak terseret dengan ajaran sesat dan juga guru-guru palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu firman Tuhan, supaya kita tahu dasar kebenarannya. Amin. Kalau kita sudah tahu yang asli, maka kita akan tahu mana yang tidak asli, alias palsu. Betul? Sudah perhatikan Wahyu 2 ayat 2 berkata begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Amin. Sudah perhatikan ayat ini. Tuhan tahu keadaan seluruh jemaat. Apa yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan tahu. Amin. Sudah perhatikan ayat ini. Jemaat di Efesus yang ditujukan oleh penulis kitab Wahyu pasal 2 ini adalah jemaat yang kuat pengajarannya. Makanya mereka tahu mana rasul atau pendeta yang asli dan mana yang palsu. Mereka tahu. Tahu dari mana? Jemaat di Efesus tahu firman Tuhan. Makanya kalau ada yang datang mengatasnamakan hamba Tuhan tapi ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, jemaat Efesus akan mempermalukan orang itu dan akan membuktikan bahwa orang yang tadi mengatasnamakan hamba Tuhan pendeta adalah pendusta. Dari mana jemaat di Efesus tahu? Dari firman Tuhan. Mereka menguji hamba Tuhan itu dengan firman Tuhan. Amin. Sekarang saudara, banyak orang yang mengatasnamakan hamba Tuhan, tapi tidak tahu firman Tuhan. Saudara bayangkan, seorang yang tidak tahu bawa pesawat, tapi dia yang jadi pilot. Apa jadinya penumpang pesawat itu? Celaka, betul? Kemarin saya nonton di YouTube. Ada seorang suhu, peramal, yang terkenal di Indonesia ini. Dukun, yang tahun lalu masih buka praktek. Tapi karena dia sudah bertobat oleh satu gereja, langsung dikasih jabatan gereja sebagai pendeta. Padahal dia baru beberapa bulan bertobat. Belum memahami betul firman Tuhan. Karena dia dari agama di luar Kristen, saudara. Tapi karena dia orang terkenal, seorang suhu, bertobat, diberilah gelar gereja tadi sebagai pendeta. Coba saudara bayangkan, orang yang baru bertobat, belum tahu banyak tentang firman Tuhan, belum tahu apa-apa terus jadi pendeta. Pertanyaan saya, apa yang akan dia ajarkan kepada jemaat? Apa yang akan dia sampaikan kepada jemaat? Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi seorang hamba Tuhan ada prosesnya. Bukan ujuk-ujuk jadi pendeta. Bukan, ada prosesnya. Amin. Kalau dalam perjalanan hidup saudara yang tadinya hitam, sekarang bertobat, dan berada di jalan Tuhan, dan saudara mau jadi pendeta, harus sekolah Alkitab dulu, betul? Tujuan sekolah Alkitab supaya di saat saudara terjun dalam dunia pelayanan, saudara sudah paham firman Tuhan, amin? Sehingga saudara tidak menyesatkan orang, tapi membawa orang yang sesat kepada jalan yang benar, amin? Haleluya. Kembali ke poin yang pertama. Waspadalah saudara, bahwa sekarang kita ada di penghujung zaman ini. Makanya
iblis semakin gencar menyerang orang-orang percaya sehingga mereka tertipu, masuk dalam perangkap setan. Setan menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Oh, dasarnya firman. Tapi saudara, makin ke dalam, kok makin keliru ini? Kok makin nggak benar ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah cara setan menyesatkan orang percaya memakai tipu daya. Oh, itu kok sekolah Kristen. Oh, itu kok yang ngajari orang Kristen dan sebagainya. Tetapi ternyata di belakangnya ada maksud dan tujuan untuk menyesatkan orang banyak. Hati-hati. Makanya firman Tuhan ini katakan waspadalah kepada ajaran sesat, guru palsu. Supaya apa? Kita tidak terseret dengan arus dunia yang menyesatkan. Waspadalah. Yang kedua, saudara, pesan Rasul Petrus kepada kita, kuatlah di dalam Tuhan. Perhatikan ayat 17 di bagian terakhir. Berkata, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik. Saudara dan saya harus kuat berpegang pada iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita terlepas pegangan kita hanya karena tawaran dunia yang pada akhirnya menyesatkan kita. Saudara dan saya, gereja Tuhan harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Pertanyaannya sekarang, kuat apanya Pak Pendeta? Kuat imannya. Amin. Kuat ibadahnya. Kuat doanya. Kuat cintanya kepada Tuhan. Dan kuat melayani Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang harus kita kuatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, iman kita harus kuat. Iblis mencoba menggoncang-gancingkan iman kita dengan persoalan pergumulan kita. Tapi kita harus tetap kuat di dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Semakin kuat ibadah karena Tuhan sudah mau datang. Semakin kuat menjalin, membangun hubungan dengan Tuhan dengan berdoa. Semakin kuat cinta kita kepada Tuhan. Dan semakin bersemangat, semakin kuat melayani Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga, yang terakhir. Rasul Petrus kepada kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan. Haleluya. Perhatikan ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Salah satu tanda kehidupan adalah pertumbuhan. Betul? Saudara perhatikan. Puluhan tahun yang lalu, saudara taruhlah masih bayi. Tapi sekarang saudara sudah tumbuh besar, sudah dewasa, sudah menikah, bahkan mungkin sudah punya cucu. Pertanyaan saya, apa yang membedakan saudara yang sekarang, yang sudah tua, dan dulu waktu saudara masih bayi? Bedanya dulu saudara masih bayi, tapi sekarang sudah besar. Itu bedanya, betul? Itulah pertumbuhan. Dulu sudah masih kecil, sekarang saudara sudah tumbuh dewasa. Saudara, Tuhan mau saudara itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Apa bedanya anak kecil dan orang dewasa? Anak kecil, mereka masih dilayani, betul? Mereka belum bisa melayani diri mereka sendiri, belum bisa. Bedanya dengan orang dewasa adalah orang dewasa bisa melayani dirinya sendiri dan melayani orang lain. Betul? Itulah bedanya anak kecil, bayi, dan juga orang dewasa. Dengar baik. Tuhan mau saudara itu bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan dari dulu sampai sekarang sama seperti anak kecil yang maunya dilayani terus. Saudara harus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan pasti dia tidak egois. Pasti dia mau melayani jemaat Tuhan. Melayani jemaat Tuhan, saudara perhatikan. Itu sama, kita sudah melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, bukan hanya dilayani. Seorang yang bertumbuh dewasa, dia melayani. Haleluya.
Saya kasih contoh proses pertumbuhan. Dari biji yang ditanam, beberapa waktu kemudian keluar akar. Akar ini akan masuk ke dalam tanah, memegang tanah, seperti pondasi yang kuat, yang akan menopang batang yang berdiri di atasnya. Kemudian apa? Keluar tunas. Tunas inilah yang akan menjadi batang. Batang ini akan bertumbuh ke atas semakin hari semakin besar, menjadi pohon yang besar. Dan setelah cukup waktunya, pohon itu akan menghasilkan buah. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan melalui proses ini. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amin. Berakar tadi artinya saudara memegang firman Tuhan. Amin. Dia kuat pada firman Tuhan. Dia bertumbuh. Dia yang tadinya dilayani sekarang melayani. Amin. Dan yang ketiga saudara berbuah. Menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Berbuah di sini saya artikan juga begini. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita melihat dan merasakan buah-buah yang dihasilkan. Mereka melihat dan menyaksikan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saudara dan saya harus berakar, harus bertumbuh, dan harus menghasilkan buah di dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Kalau saudara hanya berakar, bertumbuh, tapi tidak menghasilkan buah, cepat atau lambat, Tuhan akan menebang saudara. Kalau kita masih hidup, itu kesempatan buat kita untuk menghasilkan buah-buah kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hasilkan buah yang lebat. Hasilkan buah-buah yang paling terbaik buat Tuhan. Jangan sama seperti dengan firman Tuhan yang menegur bangsa Israel. Betul mereka menghasilkan buah, tapi buahnya, rasanya asap. Tuhan mau saudara, buahnya manis. Amin. Berbuah lebat dan menghasilkan buah-buah yang manis. Buah-buah roh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar pesan Rasul Petrus kepada kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Yang pertama, waspadalah. Waspada pada ajaran-ajaran sesat. Waspada pada guru-guru palsu. Jangan sampai saudara dan saya terseret oleh pengajaran-pengajaran yang sesat itu. Makanya kita harus waspada. Kita harus tahu firman. Supaya firman itu yang membentengi kita, menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Amin. Yang kedua saudara, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat doanya, kuat cintanya kepada Tuhan, dan kuat bersemangat di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga kita belajar saudara, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus berakar kuat. Pegang firman Tuhan. Bertumbuh artinya saudara yang tadinya dilayani sekarang melayani. Haleluya. Dan menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Mengingatkan kepada kami, gereja Tuhan di akhir zaman ini, untuk terus waspada. Waspada kepada ajaran-ajaran sesat. Waspada kepada guru-guru palsu. Ajar terus kami firman, sehingga firman Tuhan ini mengajari kami untuk mengenali ajaran yang sesat dan guru-guru palsu. Sehingga firman itu membentengi kami, menjaga, melindungi, dan memberkati hidup kami. Supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Dan biar kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa di surga, berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati. Mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka.
dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, pemerintah yang ada di dalamnya dan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Audio renungan pagi, 3 hari lagi, tepat berusia 1.500 hari, mengudara dan memberkati semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkati ibadah ucapan syukur KKR yang akan kami adakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli ini. Biar semua boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Urapi semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dan lawat semua yang hadir pada ibadah KKR ini. Tuhan kuduskan tempat yang akan kami adakan di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Tuhan memberkati semua yang sudah mensupport lewat doa, daya, dan dana. Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda di dalam kehidupan mereka. Diberkati dalam segala hal. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan Yesus berkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba juga berdoa untuk tim doa Petra Nasional dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Haleluya. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081 237 247 340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di nomor call center 08191 30 15 83 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar setia renungan pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara pendengar untuk datang dalam ibadah KKR ucapan syukur audio renungan pagi ini mengudara tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Pembicara Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin. Saya yakin dan percaya saudara pasti diberkati. Haleluya. Saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur KKR ini, harap mendaftarkan diri dengan cara menjapri saya di nomor WA di 081337 491 360 agar kami dapat mempersiapkan segalanya yang paling terbaik buat saudara. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati melalui pelayanan audio renungan ini dan sudah mau mendukung, mensukseskan, mensupport pelayanan ini dengan mendukung dana, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana supaya tetap eksis, mengudara, dan memberkati orang banyak. Dengan mensupport pelayanan ini, saudara sudah menjadi bagian di dalam memberitakan kabar baik bersama dengan saya. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.